Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agustina Putri Manisa dari kelas 4B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang dengan nomor PP 1711022024. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman Akuntansi Pelaku UMKM dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK Etap. Studi kasus UMKM di Kecamatan Batipuh. Selamat menyaksikan. Pertama, menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan pelaku bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha yang menyentuh kepentingan masyarakat. Di Indonesia, usaha mikro, kecil, dan menengah ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katop pengaman perekonomian nasional pada masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. UMKM juga memberikan peran dalam menyerap banyak tenaga kerja sehingga membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pengangguran, memperluas lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat dan kontribusinya terhadap pendapatan negara. Setiap usaha, baik skala kecil maupun skala besar, memberikan laporan keuangan yang berguna menganalisis kinerja arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan ekonomi. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemberian informasi dan sosialisasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan? Yang kedua, faktor apa saja yang dominan dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Batipuh? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui tingkat pendidikan, skala usaha, dan pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan secara parsial. Yang kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang dominan yang mempengaruhi UMKM dalam penyusunan laporan keuangan pada UMKM di Kecamatan Batipuh. Bab 2. Tinjauan pustaka. Berikut penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Yang pertama, Prawesti pada tahun 2017. Dengan hasil penelitian, skala usaha, sosialisasi, dan informasi tidak berpengaruh, sedangkan latar belakang pendidikan berpengaruh positif. Yang kedua, Tuti dan Dwi Jayanti pada tahun 2015. Dengan hasil penelitian latar belakang pendidikan, jenjang pendidikan, ukuran usaha, dan pemberian informasi dan sosialisasi tidak berpengaruh, namun lama usaha berpengaruh positif. Yang ketiga, Putu dan Nyoman pada tahun 2017 dengan hasil penelitian, ukuran usaha, pemahaman akuntansi berpengaruh positif. Yang keempat, Wulandari pada tahun 2020 dengan hasil penelitian, skala usaha dan pelatihan tidak berpengaruh, namun pemahaman akuntansi berpengaruh positif. Yang kelima, Aprilia pada tahun 2016 dengan hasil penelitian, latar belakang pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh, namun pemberian informasi dan lama usaha berpengaruh. Yang keenam, Nurholik pada tahun 2019 dengan hasil penelitian, jenjang pendidikan dan lama usaha tidak berpengaruh, namun pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif. Yang ketujuh, Roa Hasani pada tahun 2018 dengan hasil penelitian, latar belakang pendidikan dan ukuran usaha tidak berpengaruh, namun informasi dan sosialisasi, jenjang pendidikan dan lama usaha berpengaruh positif. Yang kedelapan, Dawam pada tahun 2018 dengan hasil penelitian, tingkat pendidikan dan pemahaman akuntansi berpengaruh positif. 9. Marcella pada tahun 2019 dengan hasil penelitian, tingkat pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh, namun pemahaman akuntansi berpengaruh positif. 10. Menurut Lohanda pada tahun 2017 dengan hasil penelitian, tingkat pendidikan dan pelatihan tidak berpengaruh, namun pemahaman akuntansi berpengaruh positif. Berikut hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini. Hipotesis yang pertama,
tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pemahaman akuntansi pelaku UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesis yang kedua, skala usaha berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Hipotesis yang ketiga, pemberian informasi dan sosialisasi berpengaruh positif terhadap pemahaman UMKM dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Variabel X yang pertama tingkat pendidikan, yang kedua skala usaha, dan yang ketiga pemberian informasi dan sosialisasi. Sedangkan variabel Y yaitu pemahaman akuntansi. Selanjutnya, bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Desain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan menggunakan data primer, di mana data tersebut diperoleh dari penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden. Yang kedua, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Batipuh. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yaitu pemilik UMKM di Kecamatan Batipuh. Sedangkan skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala Likert. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini terbagi dua. Yang pertama, uji validitas. Yang kedua, uji reliabilitas. Yang ketiga, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini terbagi tiga. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji multikolinearitas. Dan yang ketiga, uji heterokedastisitas. Yang keempat, pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini juga terbagi tiga. Yang pertama, analisis regresi berganda. Yang kedua, uji parsial. Yang ketiga, uji simultan. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.